Pernahkah kalian melihat orang tua kalian menanam tanaman dari biji? Atau mungkin ketika kalian memiliki proyek menanam, apa yang dapat kalian amati dari tanaman tersebut? Bagaimana bisa dari biji tanaman yang kecil berubah menjadi tanaman yang besar? Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Mari kita bahas hal-hal ini pada submateri kali ini. Bisa kalian amati pada gambar tersebut, di mana ada seorang ibu sedang menanam tanaman, di mana dia menebar suatu biji. Biji tersebut berubah menjadi tanaman-tanaman yang tinggi dan besar. Lalu, apa itu pertumbuhan pada tanaman? Pertumbuhan pada tanaman adalah proses bertambahnya ukuran akar, batang, dan daun seiring waktu yang memungkinkan tumbuhan menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Pernahkah kalian berpikir bagaimana biji bisa menjadi tumbuhan? Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji, terdapat embrio tumbuhan, yang jika jatuh di kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai bertumbuh menjadi tanaman. Embrio ini memiliki cikal bakal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Embrio bertumbuh menggunakan cadangan makanannya yang ada di dalam kotiledon. Bisa dilihat pada struktur biji yang terdiri dari kulit biji, kotiledon, dan bakal akar, daun, dan batang. Biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Tahapan pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman ada 3. Yang pertama itu perkecambahan, yang kedua pertumbuhan primer, yang ketiga pertumbuhan sekunder. Dimulai dari perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah tahap awal pertumbuhan dari biji. Pertumbuhan primer adalah saat tumbuhan bertambah tinggi dari batang dan akar. Kemudian, pertumbuhan sekunder adalah pembesaran batang dan akar pada tumbuhan. Jadi, seperti apa sih pertumbuhan primer pada tumbuhan? Pertumbuhan primer pada tumbuhan adalah ketika tumbuhan bertambah tinggi, maka pertumbuhan itu disebut pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer berhubungan dengan sel-sel meristem primer apikal pada tumbuhan. Sel-sel meristem adalah sel yang aktif membelah. Ketika biji menemukan kondisi yang sesuai, maka proses pertumbuhan dimulai. Proses pertumbuhan dengan pertama-tama air masuk ke dalam biji yang disebut sebagai proses imbibisi, lalu biji mulai berkecambah. Pada proses perkecambahan tersebut, akar akan tumbuh lebih dulu disusul batang dan daun. Pada akar, batang, dan daun, sel-sel meristem terus-menerus membelah sampai dengan panjang maksimal tanaman. Bisa dilihat pada gambar tersebut, terdapat letak jaringan meristem pada tumbuhan. Untuk tanda panah yang pertama ada meristem apikal pada ujung daun, yang kedua ada meristem interkalar pada pangkal ruas batang, untuk panah yang ketiga ada meristem lateral pada kambium pembuluh dan kambium gabus, untuk yang paling bawah ada meristem apikal pada ujung akar. Lalu, bagaimana ya pertumbuhan sekunder pada tumbuhan? Yang dimaksud dengan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan adalah ketika tanaman bertambah lebar atau diameter batang semakin besar. Hal ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Meristem sekunder ini terletak pada kambium. Sel meristem sekunder ini terus membelah jika pembelahan ke arah dalam akan terbentuk kayu. Sementara pembelahan keluar akan membentuk kulit kayu.
Tentunya setelah kita memahami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan, kita akan bisa membedakan mana pertumbuhan primer dan mana pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan primer itu sebelah kiri dan pertumbuhan sekunder adalah sebelah kanan. Bisa dilihat pada perbedaan tersebut di mana pertumbuhan primer menghasilkan pertumbuhan memanjang, sementara pertumbuhan sekunder menghasilkan pertumbuhan yang melebar. Jadi, mengapa tumbuhan bisa tumbuh? Terdapat banyak faktor yang memengaruhinya, seperti faktor internal, faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal tersebut meliputi genetika dan hormon. Tumbuhan yang memiliki gen yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat, serta berbuah lebih banyak. Sementara hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan metabolisme tubuh. Contoh hormon pada tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan adalah hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Hormon auksin mempengaruhi pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Sementara giberelin mempengaruhi pembentukan biji, perkembangan embrio, dan perkecambahan. Dan hormon sitokinin berperan dalam pembelahan sel yang merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Selain faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Berbeda dengan faktor internal, jika faktor internal dari dalam tubuh tumbuhan, sedangkan faktor eksternal adalah dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan tempat tumbuhan tumbuh, seperti sinar matahari, air, tanah, kelembaban, suhu, dan tentunya nutrisi. Sinar matahari sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis. Sementara itu, air dan kelembaban sangat berpengaruh dalam mengatur proses penguapan yang berpengaruh pada pemanjangan sel. Seluruh proses-proses seperti fotosintesis, penguapan, pernapasan, dan penyerapan air semua bergantung pada suhu. Tanah dan nutrisi juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, karena dari tanahlah tumbuhan memperoleh nutrisinya untuk tumbuh. Bagaimana teman-teman, mudah bukan untuk mempelajari materi pertumbuhan pada tumbuhan? Pastinya mudah dan asik ya. Sekian dari materi kali ini. Nantikan materi yang lain yang lebih asik dan lebih menyenangkan di episode selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.